yang insya Allah dimuliakan Allah. Semua jamu pisang, gedong, lombok jembel. Wis gak tau ketemu meneh ning barang sit. Alhamdulillah. Sungguh hari ini saya ikut bangga. Semakin lama semakin cantik, semakin aduhai. Jadi itulah namanya kemajuan. Dalam kesempatan ini marilah kita tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, alhamdulillah. Malam ini kita masih dipertemukan Allah dalam suatu majelis yang sangat mubarakah, dalam rangkanya itu menghidupkan Qiyamul Lail di dalam bulan Ramadan. Bulan yang sudah 1 tahun kita tunggu, bulan yang sudah diarep-arep, yang sudah kita rindukan. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah Tuhan Allah ya masih berkenan menggerakkan iman kita, menggerakkan hati kita, sehingga organ-organ tubuh kita ini kompromi antara apa yang ada di dalam hati dan apa yang ada di dalam fisik kita, bersama-sama melangkah melambaikan tangan menuju ke masjid di Parangkesit ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh luar biasa. Allah bisa berkenan memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu berupa iman. Jadi yang pertama adalah kesehatan. Kesehatan itu adalah bekal untuk melangkah, untuk maju. Kalau sakit pasti kita tidak datang ke masjid karena sakit. Nah, tapi sehat kok yang enggak, masih kurang. Sehat, kemudian iman. Bisa juga sehat karena tidak iman, tidak mesti datang ke sini. Itulah perlunya bahwa kita ada bekal keimanan, ada bekal kesehatan. Dan ada juga bekal kesempatan. Kesempatan ini betul-betul sangat berharga. Apa ada lagi Pak Rusdi? Ada keselamatan, keamanan, ya kan? Betapa tidak di sini kita bulan Ramadan bisa buka bersama, bisa menikmati takjil, aman, tentram, selamat. Kalau kita menengok dunia yang lain, belahan dunia yang lain, saudara-saudara kita betapa menderitanya, betapa sedihnya, boro-boro sholat raweh bareng. Wong andri untuk makanan saja sudah ditembaki, dibombardir oleh Israel. Saya tidak bisa membayangkan, kita juga tidak bisa membayangkan. Bayangkan sejak 5 Oktober, Israel kok tidak bosan-bosannya ya. Membunuh orang tiap hari kok juga tidak ada bosannya, heran. Ya. Oleh karena itu untuk memberikan support kepada mereka, marilah kita berikan berkah doa kepada mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan barokah doa ini kita sedikit banyak bisa ikut ngenteng-ngentengi. Kalau ini semua dikabulkan oleh Allah, semua jamaah salat tarawih memberikan doa, mensupport mereka, mudah-mudahan tidak lama lagi mereka akan merdeka kembali, hidup seperti layaknya kita, tidak menderita seperti sekarang ini. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Dalam kesempatan ini pula, marilah kita sanjungkan, kita sampaikan salam dan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang Ramadan, mengapa ada Ramadan? Mengapa ada puasa? Mengapa ada siam? Karena diperintahkan Allah sebagaimana dalam pembukaan kami tadi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Berarti sejarah tentang puasa itu sudah cukup lama. Berbicara tentang istilah puasa, Ramadan dan siam, Iman Al-Baghawi telah menyampaikan bahwa kata Ramadan berasal dari kata romdo, yang berarti batu dibakar, dipanasi, dibakar. Ya. Mereka berpuasa dalam waktu yang panas sekali, panas terik yang memuncak. Sehingga pada saat itu orang-orang Arab ingin menetapkan suasana, situasi, kondisi pada bulan itu, ya, yang bertepatan dengan musim panas yang sangat dahsyat, maka situasi bulan tersebut disebut bulan Ramadan, yaitu bulan peleburan dosa, bulan untuk membakar dosa. Dosanya dibakar, muncullah namanya pahala. Dan itu dicapai tidak dengan semata-mata gratis. Tidak gratis, kita harus meraihnya, kita harus mengusahakannya. Yang tidak lain yaitu diantaranya adalah menghidupkan malam bulan Ramadan. Khususnya malam ini kita juga melaksanakan ibadah sholat tarawih. Nah, apa benar Pak Rusdi bahwa orang-orang terdahulu juga melaksanakan puasa? Nah, di sini dikutipkan dari kitab dari agama Hindu, yaitu yang dengan berbahasa Sanskerta, yang namanya kitab Chandraved, ya, bahwa kata puasa itu berasal dari kata upa dan wasa, ya. Artinya menahan diri, menahan diri. Kemudian dari bahasa Sanskerta itu diadopsi oleh orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa menjadi upo woso, kemudian menjadi poso. Dalam bahasa Indonesia menjadi dari upawasa menjadi puasa. Mengapa yang mengadopsi kok orang-orang Jawa, Pak Rusdi? Iya, kita sebelum masuk Islam lebih dahulu kedatangan orang-orang Hindu. Nenek moyang kita zaman Jujo yang dulu itu beragama Hindu. Berarti ini membuktikan bahwa puasa itu dia laksanakan juga oleh orang-orang terdahulu sebelum kita, yaitu dengan agama Hindu tadi. Nah, kemudian di istilah Arab, dalam istilah bahasa Arab kita mengenal saum. Kita mengenal saum dari sama yasumu, sauma, masiyama, siam, Jowo. Nah, ini entah kebetulan, entah bagaimana. Delalah poso dikramake dadi siam. Delalah kata-kata siam ini berasal dari bahasa Arab. Artinya poso. Nah, seperti peristiwa sebelum poso, kita mengenal istilah ruwahan, ruwah poso. Orang Jawa itu sukanya gandeng-gandeng, gabung-gabungke. Ya.
Seperti kata ruwahan kemudian dilaksanakan pada bulan ruwah. Kata ruwah berasal dari roh dan arwah. Roh itu tunggal, arwah itu jamak. Nah, jadi kalau enggak gandeng-gandeng, enggak jajar-jajar itu orang Jawa enggak marem. Nah, jadi tunggal karo jamak digandeng dadi siji, ruwah. Usume wong-wong kirim doa kepada roh ijen-ijen. Kemudian ada juga istilah arwah jamak. Jadi kirim doa secara jamaah, wong akeh diwacake, terus kita menyampaikan doa bersama-sama. Arwah jamak. Arwah itu sudah jamak. Orang mantap tambahi arwah jamak. Ini orang Jawa begitu. Kemudian dari pengertian di atas yaitu menahan diri, ya, menahan diri atau diam atau berhenti. Menahan diri berarti mengendalikan diri, aktivitas kita yaitu aktivitas jasmani dan aktivitas rohani. Aktivitas jasmani apa Pak Rusdi? Yaitu makan, minum, jelas. Ya. Kemudian aktivitas yang lain, yang rohani, ya kita ya, mengendalikan diri bahwa di siang hari kita tidak boleh melakukan kegiatan biologis, yaitu kumpul. Nah, sedang kumpul-kumpul tidak apa-apa. Kalau kumpul yang lain siang hari itu kita tidak diperbolehkan. Berarti kita harus menahan diri. Nah, menahan diri. Jadi ini. Nah. Kemudian di dalam kisah pewayangan zaman Sunan Kalijaga kita mengenal istilah menahan diri melalui ponco indriya. Ponco limo, indriya itu indra. Indra secara fisik yang pertama adalah mata. Nah, jadi mata ini harus dikendalikan. Ya. Sebab gara-gara pandangan mata ya, menjadikan gegeran. Coba kamu di mall, kamu memandang anak muda tersebut bersama pacarnya, kowe ndeloki ra wis. Ya. Pacarnya pasti marah. Ada apa orang ini kok melihat saya terus? Gara-gara mata. Kemudian ini yang negatif ya. Jadi mata kita digunakan secara negatif. Kemudian lihat cewek, final, wah pantatnya aduhai. Ya. Kita mandangnya nggak wis. Nah, lama-lama membayangkan yang tidak. Ini juga tidak boleh memandang sak kedepan saja. Kayak kok gitu Pak Rusdinya. Iman Pak Rusdi gitu. Anak muda mesti begitu jawabnya. Ya, tapi ingat ini puasa. Mengendalikan pandangan indera yang pertama yaitu mata. Nah, dari menghindari pandangan mata yang negatif tersebut, kita salurkan yang positif. Apa Pak Rusdi? Membaca Al-Quran, darus, belajar buku-buku agama, melihat yang positif. Jangan melihat apa yang porno. Ya. Anak-anak kecil itu harus dikendalikan itu. Kalau keliru membuka HP, yang keluar porno, waduh luar biasa. Jawab saja, maaf, saya sedang berpuasa. Jangan dibalas dibuli, ganti membalas membuli. Ya.
Sebab indera telinga kita ini sangat berharga sekali. Gara-gara kupingnya panas, mergo ucapan seseorang jadi marah. Dengan marah berarti lama-lama menjadikan batalnya puasa. Bukankah lebih baik telinga kita biasakan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. HP-nya disetel di depan, tapi bacaan sholawat atau ayat suci Al-Quran. Atau nasihat-nasihat para ulama yang sangat baik. Ya. Ini yang indera yang kedua. Indera yang ketiga yaitu hidung. Ya. Ya. Hidung. Ya. Bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Jamaah majelis salat dengan lidah bisa mencaci maki orang lain. Oleh karena itu, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, kendalikan mulut kita, kendalikan lidah kita, jangan sampai terjerumus kegiatan-kegiatan yang negatif. Ya. Jadi penyalurannya gimana Pak Rusdi? Ya itu tadi. Lebih baik kita belajar membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab, memberikan nasihat, menambah ilmu, mendengarkan pengajian-pengajian, tanya jawab di lidah. Jadi mantan gubernur Ismail pernah mengatakan, yen ngomong sing maton, aja waton ngomong. Karena keliru sedikit, ya, menyakitkan orang lain, menjadikan serik, menjadikan jengkel. Berarti kita berdosa. Kapan kita akan minta maaf pada orang lain yang tersinggung dan tersungging? Sulit kan? Gara-gara salah ucapan. Jadi cara Jawane aja waton jeplak. Basa kasar itu gitu ya. Jadi aja waton ngomong, tapi yen ngomong sing maton. Jadi mutu ngomongnya. Ya, bercanda boleh. Ya, tetapi lihat-lihat, jangan sampai candaan itu menyinggung perasaan orang lain. Nah, dengan menyinggung perasaan orang lain, kita berdosa. Kapan kita minta maaf? Kalau di sekitar kita mungkin kenal, hari raya bisa minta maaf. Kalau di luar yang kita tidak dengar dengan mereka tersinggung, mereka merasa benci, kita kapan minta maaf? Susah kan? Nah, itu makanya kita harus hati-hati kalau mengucapkan, berkata-kata, menggunakan lidah kita, mulut kita untuk berbicara yang baik-baik. Kata Megawati, diam adalah emas. Diam adalah emas. Lebih baik diam, aman. Ya. Kakean komentar salah-salah, keliru, salah-salah menyinggung perasaan orang lain. Jadi kita berdosa. Kemudian indra yang terakhir yaitu indra peraba.
bisa membedakan halus kasar, ya. Ya. Kita harus kita jaga. Meraba, jangan asal meraba. Ya. Meraba, jangan asal meraba. Ini halus, ini kasar. Ingat, akhir-akhir ini ada salah raba. Ingatkan kita yang namanya begal. Ada yang namanya begal. Yang dibegal itu bukan motornya, bukan tasnya, bukan hartanya, ya. Tapi sebagian anggota tubuh wanita, nah tangani gak ngemek-ngemek, gak marem. Nah, ini berarti kan menggunakan peraba ini, ya, salah. Apalagi digunakan untuk nyopet, apalagi digunakan untuk mencuri, apalagi digunakan untuk ngutil, apalagi di meraba menulis berita-berita hoax, tidak menambah pahala tapi sebaliknya justru menambah dosa. Apalagi memfitnah, apalagi menggosip. Jadi ini itu ikut andil. Jari-jari kita ini ya ikut andil. Begitu hasil tulisan kita meraba HP, di-share, kemudian dari share-sharean di-share lagi, semakin lama semakin banyak, berarti dosa kita juga berlipat ganda. Karena hasil perabaan kita ke HP ini menyakitkan orang lain, apalagi beritanya tidak benar. Maka kalau kita nge-share, lihat-lihat dulu, disaring baru di-share. Jangan langsung share, saringnya dari, jangan. Disaring dulu, apa benar berita ini, benar apa salah, ya. Kalau beritanya benar baru di-share. Demikianlah hadirin, bahwa intinya dengan berpuasa ini merupakan bulan pengendalian diri. Ponco indriyo itu diingat-ingat. Kalau itu dilaksanakan semua, insya Allah kita mengurangi dosa-dosa kita dan menambah pahala kita. Allahumma amin. Santen parutan klopo, cekap semanten atur kula. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalau Allah masih beri umur panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Semanten Irian Cindrawasih, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau itu benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau banyak kekurangan dan itu salah, semata-mata kebodohan Pak Rusdi. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.